Tes. Nanti nyambungin kok. Mohon izin, paripurna kita mulai, Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kami mulai rapat paripurna ini, kita selenggarakan dengan dua mekanisme. Yang pertama, fisik, yang diwakili oleh masing-masing fraksi dan diwakili oleh masing-masing pansus 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kedua, kita laksanakan secara virtual. Ini dalam rangka untuk kita berusaha pencegahan penurunan COVID-19 yang kita lihat kondisinya tidak semakin mereda, tetapi di wilayah kita juga ada gejala-gejala semakin ada kenaikan. Sehingga proses rapat paripurna kita laksanakan dengan fisik dan juga virtual. Baik, Bapak sekalian, akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati, yang terhormat pimpinan beserta seluruh anggota DPRD, yang terhormat Sekretaris Daerah, beserta seluruh jajaran eksekutif di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tuban, yang terhormat Sekretaris DPRD, beserta staf, serta rekan-rekan media, hadirin undangan yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat beliau fi yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu, baik secara fisik maupun secara virtual, kami atas nama pimpinan rapat dan pimpinan DPRD menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Peserta rapat paripurna Dewan yang saya hormati, berdasarkan catatan Sekretaris DPRD, bahwa dari 50 anggota yang telah menandatangani secara fisik dan hadir secara virtual, sejumlah 34 anggota. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tata tertib DPRD nomor 7 tahun 2019, pasal 123 ayat 1 huruf C, maka quorum telah tercapai. Untuk itu izinkanlah saya membuka rapat paripurna Dewan ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban dengan acara
penyampaian kesimpulan panitia khusus 1, 2, 3, dan 4 tentang 10 rancangan peraturan daerah. Kedua, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tuban terhadap 6 rancangan peraturan daerah eksekutif. Yang ketiga, penyampaian pendapat akhir kepala daerah tentang 4 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD. Yang keempat, persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan retribusi kelas 3 RSUD Dr. Kusma Kabupaten Tuban dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan retribusi rumah potong hewan. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 pukul 14:06 dengan resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna yang saya hormati, rapat paripurna dewan pada hari ini disusun dengan tata urut sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, penyampaian kesimpulan panitia khusus. Yang ketiga, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Yang keempat, penyampaian pendapat akhir kepala daerah. Dan yang kelima, persetujuan bersama. Yang keenam, sambutan bupati. Yang terakhir, penutup. Peserta rapat paripurna dewan yang saya hormati, memasuki acara berikutnya adalah penyampaian kesimpulan panitia khusus 1, 2, 3, dan 4. Untuk itu yang pertama, saya persilahkan yang diberi tugas untuk panitia khusus 1 disilakan. Laporan kesimpulan panitia khusus 1 DPRD Kabupaten Tuban terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Tuban tentang Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 25 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah dan Raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Tuban, yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tuban, yang terhormat Saudara Anggota Forum Pimpinan Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri Tuban, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban, yang terhormat Saudara para pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Tuban, yang terhormat Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Tuban beserta seluruh staf dan para undangan yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat karunia-Nya utamanya iman, takwa dan kesehatan jasmani rohani sehingga pada hari ini kita masih melaksanakan rapat paripurna dalam rangka kesimpulan laporan panitia khusus 1, 2, 3, 4 DPRD Kabupaten Tuban tentang 10 Raperda pendapat akhir fraksi DPRD tentang 6 Raperda eksekutif dan pendapat akhir kepala daerah tentang 4 Raperda inisiatif DPRD serta persetujuan dan penandatanganan bersama Bupati Tuban dengan pimpinan DPRD Kabupaten Tuban tentang Raperda penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan retribusi kelas pada RSUD Dr. Kusma Tuban dan Raperda tentang penyelenggaraan dan retribusi rumah potong hewan. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia di muka bumi sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah guna pencerahan umat manusia dari situasi kegelapan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rapat paripurna dewan yang terhormat, laporan panitia khusus 1 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. 1. Pendahuluan. 2. Pembahasan.
3. Saran dan pendapat. 4. Penutup. 1. Pendahuluan. Pada kesempatan ini, Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Tuban menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan laporan Panitia Khusus 1 terhadap 2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Tuban. Yang menjadi tugas Panitia Khusus 1 untuk membahas dan mengkajinya secara lebih mendalam, yaitu rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 25 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Kami sampaikan apresiasi yang mendalam juga kepada rekan-rekan anggota Dewan dan juga eksekutif yang telah melakukan pembahasan secara bersama-sama dalam rangka mengkaji dan mengkoreksi terhadap rancangan peraturan daerah tersebut agar nantinya dapat dihasilkan produk berupa peraturan daerah yang betul-betul baik aspiratif, dapat melakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada serta dapat diterima oleh masyarakat. 2. Pembahasan. 1. Sehubungan dengan disampaikan surat dari Bupati Tuban nomor 188.45 garing 2109 garing 414.031 garing 2021 pada tanggal 14 April 2021 perihal penyampaian usulan Raperda Kabupaten Tuban dan surat dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tuban tanggal 24 April 2021 nomor 01 garing Bampeperda garing 4 garing 2021 tentang usulan pembahasan 4 Raperda inisiatif semester 1 DPRD Kabupaten Tuban. Adapun Raperda yang dibahas tentang yang dibahas Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Tuban yaitu sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 25 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah. 2. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dalam kesempatan ini, DPRD melalui Panitia Khusus 1 yang diberi tugas membahas 2 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD dengan cermat telah merespon dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Tanggal 27 April 2021, rapat penyampaian nota penjelasan tentang 4 Raperda inisiatif DPRD dan 6 Kabupaten Tuban serta pembentukan Pansus 10 Raperda. 2. Tanggal 30 April 2021, membahas 2 Raperda Kabupaten Tuban. 3. Tanggal 6 Mei 2021, kerja Panitia Khusus 1 dengan OPD terkait membahas 2 Raperda Kabupaten Tuban. 4. Tanggal 11 Mei 2021, membahas 2 Raperda Kabupaten Tuban. 5. Tanggal 15 Mei 2021, membahas 2 Raperda Kabupaten Tuban. Tanggal 18 Mei 2021, membahas 2 Raperda Kabupaten Tuban. 7. Tanggal 19 Mei 2021, rapat gabungan komisi-komisi dengan eksekutif. 8. Tanggal 2 sampai 4 Juni 2021, kunjungan kerja ke bagian organisasi Kabupaten Sidoarjo dan DPRD Provinsi Jatim. 9. Tanggal 6 sampai 8 Juni 2021, kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Sleman. 3. Pendapat dalam pembahasan Raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah ada usulan, yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertahanan disepakati dan dirubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Setelah mencermati semua hasil sebagai pembahasan yang telah dilaksanakan antara Panitia Khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban dan tim Raperda Eksekutif, maka Panitia Khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban berpendapat bahwa 2 rancangan peraturan daerah eksekutif kabupaten yaitu 1. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 25 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah. 2. Raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Maka Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Tuban
menyimpulkan bahwa rancangan Raperda Eksekutif telah memenuhi syarat untuk disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Tuban. 4. Penutup. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian laporan Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Tuban. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kerjasama yang baik ini dapat membantu terwujudnya hasil perubahan yang lebih baik bagi keselamatan masyarakat di Kabupaten Tuban. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuban, 26 Juni 2021, Panitia Khusus 1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban, Ketua Fahmi Fikroni SH, Juru Bicara Muhammad Mutasim Billah. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan yang mewakili dan diberi tugas Panitia Khusus 2. Disilakan. Kesimpulan Panitia Khusus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Tuban tentang 1. Perangkat desa, 2. Pemilihan kepala desa, 3. Penanaman modal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudara pimpinan rapat dan pimpinan Dewan Kabupaten Tuban, yang terhormat saudara Bupati dan saudara Wakil Bupati Tuban, yang terhormat saudara anggota Forum Pimpinan Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri Tuban, yang terhormat saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban dan seluruh jajaran eksekutif, yang terhormat saudara-saudara anggota DPRD Kabupaten Tuban, yang terhormat saudara Sekretaris Dewan dan seluruh staf dan segenap undangan yang berbahagia. Dalam kesempatan ini kami atas nama Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Tuban mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Panitia Khusus 2 untuk menyampaikan kesimpulan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Tuban tentang 1. Perangkat desa, 2. Pemilihan kepala desa, 3. Penanaman modal. Peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, penyampaian kesimpulan Pansus 2 DPRD Kabupaten Tuban dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut telah disusun dengan sistematika sebagai berikut. 1. Pendahuluan, 2. Pelaksanaan penuntasan, 3. Kesimpulan, 4. Penutup. Pertama, pendahuluan. Untuk melaksanakan pemerintahan yang baik, bersih, aman, dan damai, serta akuntabel yang didukung oleh seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Tuban, sudah barang tentu pemerintah eksekutif membutuhkan regulasi atau payung hukum yang jelas, yaitu peraturan daerah. Berkaitan dengan itu, diharapkan dalam setiap pembuatan atau penyusunan peraturan daerah harus benar-benar mencerminkan aspirasi dari masyarakat. Begitu pula dalam pelaksanaannya juga diharapkan dapat menjalankan peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dengan berpihak kepada kepentingan masyarakat dan mengayomi, memberikan rasa aman dan sekaligus dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kedua, pelaksanaan pembahasan. Setelah mendengarkan dan menganalisa jawaban pemerintah terhadap laporan Panitia Khusus dan pemandangan umum fraksi-fraksi melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Tuban yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021,
serta mengkaji ulang hasil penuntasan pembahasan dengan eksekutif terhadap rancangan peraturan daerah dan tetap mengedepankan serta memprioritaskan kepentingan masyarakat Kabupaten Tuban, maka Panitia Khusus 2 DPRD mengadakan rapat internal Pansus menghasilkan kesimpulan yang akan kami sampaikan di bawah ini. Ketiga, yaitu kesimpulan. Peserta rapat paripurna Dewan yang saya hormati, setelah Panitia Khusus 2 membaca dan mencermati menelaah jawaban pemerintah terhadap rancangan peraturan-peraturan daerah beberapa waktu yang lalu dan juga dilanjutkan pembahasan secara cermat baik dalam rapat internal Panitia Khusus maupun hasil rapat kerja dengan eksekutif dengan acara penuntasan pembahasan terhadap Raperda Kabupaten Tuban, maka Panitia Khusus 2 berpendapat dan berkesimpulan bahwa rancangan peraturan daerah telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Namun demikian, izinkanlah Panitia Khusus 2 menyampaikan beberapa hal Raperda tentang pemilihan kepala desa secara elektronik. Pertama, Raperda ini akan memberikan pembelajaran kepada masyarakat pemerintah desa tentang pengenalan teknologi informasi yang sangat inovatif yang langsung bersentuhan dengan hak dan kewajiban masyarakat untuk memilih dan dipilih. Kedua, dengan sistem pilkades elektronik akan memberikan keuntungan karena dengan sistem pilkades elektronik bisa mengurangi tingkat kecurangan, lebih transparan, lebih cepat, dan lebih hemat dalam pelaksanaannya. Ketiga, dalam masa pandemi COVID-19, sistem pilkades elektronik diharapkan bisa membantu panitia pilkades dan masyarakat pemilih untuk meminimalkan resiko munculnya klaster baru COVID-19 akibat pesta demokrasi. 4. Hal-hal yang belum tertuang dalam rancangan peraturan ini mohon dimasukkan atau dituangkan dalam peraturan Bupati Tuban. Keempat, penutup. Demikianlah kesimpulan Panitia Khusus 2 DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Tuban dalam serangkaian pembahasan yang telah dilaksanakan. Panitia Khusus 2 mengucapkan terima kasih kepada tim Raperda Eksekutif yang telah bekerja sama melaksanakan pembahasan Raperda ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan diterima dan ditindaklanjuti, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan kepada kita semua. Amin. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuban 26 Juni 2021, Panitia Khusus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban, Ketua Muhammad Yuri Ahli, Juru bicara M. Rasul Fuad. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan petugas yang mewakili Pansus 3. Disilahkan. Laporan kesimpulan Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Tuban terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Tuban tentang Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah dan Raperda tentang penyelenggaraan dan retribusi rumah potong hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Tuban, yang saya hormati saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tuban, yang saya hormati saudara anggota Forum Pimpinan Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri Tuban, yang saya hormati saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban, yang saya hormati saudara para pemimpin instansi vertikal Kabupaten Tuban, yang saya hormati saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Tuban beserta seluruh staf
dan para undangan yang berbahagia. Puji syukur dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat karunia-Nya utamanya iman, takwa dan kesehatan jasmani rohani, sehingga pada hari ini kita masih melaksanakan rapat paripurna dalam rangka kesimpulan laporan Panitia Khusus 1, 2, 3, 4 DPRD Kabupaten Tuban tentang 10 raperda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD tentang 6 raperda eksekutif dan pendapat akhir kepala daerah tentang 4 raperda inisiatif DPRD serta persetujuan dan penandatanganan bersama Bupati Tuban dengan pimpinan DPRD Kabupaten Tuban. Tentang raperda pengelolaan keuangan daerah dan distribusi ke rumah hewan, sholawat dan salam. Semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia di muka bumi sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah guna mencerahan umat manusia dari situasi kegelapan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rapat paripurna dengan Dewan yang terhormat, laporan Panitia Khusus 3 ini disusun dengan sistematik sebagai berikut. 1. Pendahuluan. 2. Pembahasan. 3. Saran dan pendapat. 4. Penutup. Pendahuluan. Pada kesempatan ini, Pansus 3 DPRD Kabupaten Tuban menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan laporan Panitia Khusus 3 terhadap 2 rancangan peraturan daerah Tuban yang menjadi tugas Pansus 3 untuk membahas dan mengkaji secara lebih mendalam, yaitu rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah dan raperda tentang penyelenggaraan retribusi rumah potong hewan. 2. Sehubungan dengan disampaikan surat dari Bupati Tuban nomor 188.45/2019 414.031/2021 pada tanggal 14 April 2021 perihal penyampaian usulan raperda Kabupaten Tuban dan surat dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tuban tanggal 24 April 2021 nomor 01 Bapemperda _4/2021 tentang usulan pembahasan 4 raperda inisiatif DPRD Kabupaten Tuban tahun 2021. Tanggal 27 April 2021, rapat penyampaian nota penjelasan tentang 4 raperda inisiatif DPRD dan 6 Kabupaten Tuban serta pembentukan Pansus 10 raperda. 2. Tanggal 10 April 2021 Jumat pukul 13.00 rapat internal Pansus 3 membahas 2 raperda Kabupaten. 3. Tanggal 6 Mei 2021 Kamis pukul 10.00 rapat kerja Panitia Khusus 3 dengan OPD terkait membahas 2 raperda Kabupaten Tuban. Pendapat. Dalam pembahasan raperda tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan raperda tentang retribusi dan rumah potong hewan, ada usulan dari Pansus 3 bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan agar diubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta bidang kelautan dan perikanan. Setelah mencermati semua hasil sebagai pembahasan yang telah dilaksanakan antara Pansus 3 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban dan tim raperda eksekutif, maka Panitia Khusus 3 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tuban berpendapat bahwa 2 rancangan peraturan daerah eksekutif Kabupaten Tuban yaitu 1. Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban. 2. Raperda tentang penyelenggaraan retribusi dan rumah potong hewan. Maka Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Tuban menyimpulkan bahwa rancangan raperda eksekutif sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan pembahasannya. Penutup rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian laporan Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Tuban. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kerjasama baik ini dapat membantu terwujudnya hasil perubahan yang lebih baik bagi kemaslahatan masyarakat di Kabupaten Tuban. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuban 12 Juli 2021, Panitia Khusus 3, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban, Ketua Mat Dasim. Sak juru bicara nih. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan Panitia Khusus 4 yang diberi tugas disilakan. Mantan-mantan kepala desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Tuban, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tuban, yang terhormat anggota Forum Pimpinan Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri Tuban, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran eksekutif di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tuban, yang saya hormati saudara-saudara sekalian, para kepala instansi, baik itu vertikal di Kabupaten Tuban, yang terhormat Sekretaris DPR Kabupaten Tuban beserta seluruh staf dan para undangan yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan dan waktu sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana atas petunjuk beliau kita menjadi manusia yang hakiki, yang mengerti akan mana yang baik dan mana yang batil. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian, laporan panitia khusus Pansus 4 DPR di Kabupaten Tuban terhadap 3 rancangan peraturan daerah, 1 dari inisiatif DPRD dan 2 dari eksekutif Kabupaten Tuban tentang 1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, 2. Perlindungan dan kesejahteraan penyandang disabilitas, 3. Retribusi pelayanan kesehatan kelas 3 pada RSUD Dr. Kusma Tuban. Pimpinan rapat dan hadirin yang sangat saya hormati, penyampaian laporan panitia khusus 4 ini disusun dengan tata urut dan sistematika sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua pelaksanaan pembahasan, yang ketiga kesimpulan, dan yang keempat penutup. 1. Pendahuluan. Perlu kami sampaikan bahwa 3 rancangan peraturan daerah, 1 inisiatif DPRD dan 2 dari eksekutif Kabupaten Tuban tentang 1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, 2. Perlindungan dan kesejahteraan penyandang disabilitas, 3. Retribusi pelayanan kesehatan kelas 3 pada RSUD Dr. Kusuma oleh Badan Legislatif DPR Kabupaten Tuban kepada panitia khusus 4 diharapkan dapat dibahas bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Tuban dan tim Raperda Eksekutif. Untuk itu, dalam pembahasan Raperda tersebut diperlukan kejelian, ketelitian, dan kepekaan di semua unsur yang terlibat di dalam proses perumusan. Pembahasan dan pengambilan keputusan, karena kalau pembahasan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana tersebut di atas, kami percaya bahwa rancangan peraturan daerah yang telah diajukan dan kita bahas dengan melalui kajian yang mendalam akan membuahkan hasil yang lebih baik lagi.
Kesimpulan, setelah panitia khusus 4 melakukan telaah, melakukan kajian, melakukan pembahasan baik melalui rapat internal dengan panitia khusus, rapat kerja dengan tim eksekutif, dan juga dengan stakeholder, 3 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD dan dari eksekutif tersebut telah memenuhi syarat. Untuk itu, maka 3 raperda tersebut dapat diusulkan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Tuban. Penutup, demikian laporan panitia khusus 4 DPRD Kabupaten Tuban, dan atas kerjasama serta keterlibatan semua pihak, khususnya dari jajaran eksekutif, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Peserta rapat paripurna Dewan yang saya hormati, berikutnya adalah pendapat akhir masing-masing fraksi terhadap 6 rancangan peraturan daerah dari inisiatif dari eksekutif. Untuk itu yang pertama saya persilahkan fraksi Partai Demokrat yang mewakili, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat akhir fraksi Demokrat Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Tuban terhadap 6 rancangan peraturan daerah Kabupaten Tuban tahun 2021. Karena situasinya pandemik dan agak ngantuk ya. Jadi ini akan saya serahkan. Jadi intinya fraksi Demokrat Keadilan Sejahtera menerima raperda ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai Gerindra yang mewakili, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi Partai Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tuban terhadap 6 rancangan peraturan daerah Kabupaten Tuban tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Tuban. Yang terhormat, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban. Yang terhormat, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tuban. Yang terhormat, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tuban dan hadirin semua undangan yang berbahagia.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Sidang Dewan yang terhormat. 1. Mengawali pendapat akhir fraksi, kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kiai Haji Fatkul Huda periode 2011-2021 yang pada saat tersebut menyampaikan jawaban atas laporan pansus-pansus dan pandangan umum fraksi-fraksi pada tanggal 25 Mei 2021. Harapan kami, dan tentu ini juga harapan kita semua, bahwa penyampaian jawaban pemerintah yang paling penting dan ditunggu adalah menjawab dalam bentuk konkret dari wujud semua masukan, saran, dan evaluasi dari berbagai komponen menjadi sebuah jalan keluar meningkatkan kinerja pemerintahan. Romawi 2. Gelombang peradaban keempat yang saat ini dikenal dengan era 4.0 memaksa kita pada penyelenggara pemerintahan menyesuaikan seluruh kerangka sendi kebijakan dan perangkat kerja pada setiap segmen bidang tata kelola kehidupan, termasuk pengelolaan pemerintahan daerah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat menuntut para penyelenggara pemerintahan untuk mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan. Inovasi menjadi kunci paling utama di era industri 4.0 yang menuntut kepala daerah membentuk tata kelola pemerintahan sesuai abad 21 yang mana bercirikan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif terhadap semua pemangku kepentingan atau stakeholder. Masyarakat yang berkualitas dengan indikator PDRB, Produk Domestik Rasio Bruto, IPM, Indeks Pembangunan Manusia, indeks Gini rasio semakin baik atau dapat ditingkatkan angka rasionya adalah merupakan keluaran atau output dari sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Kepala daerah beserta DPRD menjadi aktor utama yang mengelola masukan atau input, proses dan keluaran atau output dengan berpedoman pada regulasi pemerintah secara hierarki. Romawi 3. Kepemimpinan pada abad 21 bagi kepala daerah selaku kepala pemerintahan dapat dilakukan dengan beberapa strategi. Pertama, kepala daerah harus mampu melihat peluang dan potensi yang ada dengan mengidentifikasi masalah di wilayahnya sebagai dasar pengembangan daerah kawasan. Yang terpenting bagi kepala daerah adalah pelibatan secara aktif pemangku kepentingan atau stakeholder pemerintah atau stakeholder pemerintah, yaitu pertama dan utama adalah DPRD selaku mitra kerja yang sejajar dan strategis, civil society serta pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan daerah secara bersama-sama. Kedua, kepala daerah dalam perannya sebagai supervisor harus mampu berperan sebagai pemimpin instruksional dalam merancang dan melaksanakan pelayanan abad 21 sesuai dengan konsep pendekatan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada semua aparatur sipil negara atau ASN. Ketiga, kepala daerah harus memberikan dukungan semangat dan penghargaan kepada seluruh ASN yang telah mencapai hasil atas prestasi, inovasi, dan pencapaian lain yang membanggakan. Romawi 4, bahwa hakikat pemerintahan merupakan perubahan dan kesinambungan atau change and sustainability. Oleh karenanya, meski Raperda ini dibuat pada pemerintahan sebelumnya, tapi belum disahkan, oleh karenanya yang perlu dipastikan pada kepemimpinan sekarang menjalankan isi amanah dari Raperda ini. Dan fraksi Gerindra sangat yakin dan percaya bahwa pemerintah di bawah komando Bupati dan Wakil Bupati Tuban, Aditya Halindra Fariski SE, dan Haji Riyadi SH akan mampu membawa Tuban lebih sejahtera
dan unggul dari daerah-daerah lain sesuai dengan tagline Bangun Desa Noto Kuto. Sidang Dewan yang terhormat, Romawi 5. Pendapat akhir fraksi Gerindra terhadap 6 raperda terdiri dari A. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan retribusi rumah potong hewan. B. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan retribusi kelas 3 RSUD Dr. R. Kosma Kabupaten Tuban. C. Rancangan peraturan daerah perlindungan dan kesejahteraan penyandang disabilitas. D. Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. E. Rancangan peraturan daerah perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Tuban nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tuban. F. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 25 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah. Adalah sebagai berikut. 1. Bahwa raperda tentang penyelenggaraan dan retribusi rumah potong hewan harus dikembalikan pada tujuan awal raperda ini dibuat, yaitu untuk memfasilitasi dan menaungi serta memberi jaminan pada rumah potong hewan atau RPH dan rumah pemotongan unggas atau RPU, yang mana sebagai unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, halal, dan utuh, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan pemotongan hewan secara benar. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, antemortem atau postmortem, raperda ini perlu diperjelas sekaligus mempertegas aturan mendirikan RPH dengan kewajiban memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Persyaratan administratif disesuaikan dengan peraturan perundangan, sedangkan persyaratan teknis meliputi lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan desain bangunan, serta peralatan. 2. Bahwa raperda tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan retribusi kelas 3 RSUD Dr. R. Kosma Kabupaten Tuban harus dipahami sebuah rumah sakit itu sebagai subsistem pelayanan kesehatan yang terdiri dari bermacam-macam unit pelayanan sehingga memerlukan anggaran kesehatan yang cukup besar dibandingkan dengan subsistem pelayanan lainnya. Selain itu, hendaknya memperjelas mengenai besarnya biaya yang harus diberikan pemerintah daerah atau besaran subsidi yang dapat diterimakan pada pasien sebagaimana tarif biaya yang akan diberlakukan. Namun yang perlu dipertegas dan digarisbawahi pada sebuah unit kesehatan, khususnya rumah sakit di atas segalanya, yang paling pokok atau vital adalah penyelamatan nyawa manusia dahulu atau memberikan pertolongan keselamatan lebih awal. 3. Bahwa raperda tentang perlindungan dan kesejahteraan penyandang disabilitas harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28D ayat 1, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga hak asasi seorang disabilitas yang paling mendasar juga diberikan hak-haknya, antara lain hak asasi pribadi atau personal right, hak asasi politik, political right, hak asasi hukum, legal equality right, hak asasi ekonomi, property right, hak asasi peradilan, procedural right, serta hak asasi sosial budaya atau social culture right. Raperda ini tidak akan dapat berfungsi secara maksimal, tidak berjalan bila mana tidak segera dibentuk Badan Ad Hoc Komisi Perlindungan Disabilitas yang ditopang dengan ketersediaan sumber daya yang memadai, baik itu manusia atau finansial, serta regulasi. 4. Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Anggaran dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menentukan sasaran dan tujuan, mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan,
mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan kinerja pemerintah, dan mengontrol serta mengintegrasikan berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh banyak satuan kerja organisasi dalam birokrasi besar, baik publik maupun swasta, dan yang paling pokok adalah politik anggaran yang dimaknai sebagai keberpihakan anggaran pada kesejahteraan masyarakat yang secara konkret diwujudkan dengan kemudahan dan keterjangkauan kebutuhan dasarnya. 5. Bahwa Raperda perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tuban. Semestinya perubahan status atau tipe perangkat daerah dengan susunan sebagaimana pasal 3 hendaknya tidak hanya untuk memenuhi syarat administrasi, tapi untuk mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 yang didasarkan pada azas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah. 6. Bahwa Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah menegaskan kembali mengenai pengertian barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD atau perolehan lainnya yang sah, antara lain hibah, sumbangan, putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Raperda ini sudah seharusnya bertujuan antara lain A. Memperjelas status kepemilikan badan milik daerah atau BMD. B. Inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai BMD. C. Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan pendapatan asli daerah. D. Antisipasi kondisi BMD dalam fungsi pelayanan publik. E. Pengamanan barang daerah. F. Dasar penyusunan neraca guna melaporkan kondisi BMD secara berkala. Sidang Dewan yang terhormat, fraksi Partai Gerindra dan seluruh catatan di atas yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dapat menerima dan menyetujui 6 rancangan peraturan daerah di atas. Demikian pendapat akhir dari fraksi Partai Gerindra. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan disampaikan banyak terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuban, 26 Juni 2021. Juru bicara Tri Astuti. Mengetahui fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban. Ketua Hajah Tri Astuti SH. Sekretaris Lutfi Firmansyah SEMM. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai Golkar Berbintang yang diberi tugas disilakan. Fraksi Partai Golongan Karya Berbintang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
Pendapat akhir fraksi golongan karya berbintang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban tentang 6 raperda rancangan peraturan daerah Kabupaten Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat dan pimpinan DPRD Kabupaten Tuban, yang saya hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Tuban, yang saya hormati Saudara anggota Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Tuban, yang saya hormati seluruh anggota DPRD Kabupaten Tuban, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban beserta jajarannya, yang saya hormati Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Tuban beserta staf, yang saya hormati pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Tuban. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya semata, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri dan mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi ketauladanan kepada umatnya. Sebelum fraksi Partai Golongan Karya berbintang membacakan pandangan akhir fraksi, izinkan kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Haji Fatikul Huda dan Bapak Nur Nahar Husain atas segala pengabdiannya. Yang kedua, terima kasih dan selamat kepada Bapak Aditya Halindra Fariski SE dan Bapak Haji Riyadi SH pada periode 2021, 2021, 2026 memimpin Tuban ke depan. Semoga Kabupaten Tuban menjadi kabupaten yang maju dan sejahtera. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya fraksi Partai Golongan Karya berbintang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pendapat akhir terhadap pembahasan 6 rancangan peraturan daerah Kabupaten Tuban. 6 rancangan peraturan daerah Kabupaten Tuban dimaksud telah dibahas sejak bulan Mei 2001 dan hari ini memasuki pembahasan tahap akhir. Setelah memperhatikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, maka fraksi Partai Golongan Karya berbintang DPRD Kabupaten Tuban berpendapat dan menyampaikan ucapan terima kasih atas jawaban pemerintah yang disampaikan Saudara Bupati pada tanggal 25 Mei 2001 DPRD Kabupaten Tuban dan ditindaklanjuti rapat penuntasan oleh Pansus pada tanggal 27 Mei 2001 dan berakhir kesimpulan Pansus 6 Raperda Kabupaten Tuban yang baru saja disampaikan di dalam rapat paripurna ini. Ada beberapa saran, masukan, dan pendapat yang terlampir pada pandangan akhir kali ini. Demikian saran dan harapan kami. Saatnya fraksi Partai Golongan Karya berbintang DPRD Kabupaten Tuban menyampaikan pendapat akhir dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, menyetujui 6 raperda peraturan daerah Kabupaten Tuban yang telah dibahas tuntas untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Tuban. Demikian pendapat akhir fraksi Golongan Karya berbintang DPRD Kabupaten Tuban terhadap 6 raperda Kabupaten Tuban. Semoga bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Golongan Karya berbintang Kabupaten DPRD Kabupaten Tuban. Ketua Suratmin SH, Sekretaris Anissa Ikoriah, juru bicara Edi Susanto. Cap ditandatangani. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan fraksi PDI Perjuangan yang diberi tugas disilakan.
pendapat akhir fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap 6 Raperda Eksekutif Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Yang terhormat, Saudara Bupati dan Saudara Wakil Bupati Tuban, yang terhormat, Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tuban, yang terhormat, Saudara Forpimda Kabupaten Tuban dan Ketua Pengadilan Negeri Tuban, yang terhormat, Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban, yang terhormat, Saudara Kepala Kantor Instansi Vertikal di Kabupaten Tuban, yang terhormat Sekretaris DPRD Kabupaten Tuban beserta seluruh staf, yang terhormat rekan-rekan media, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah kami ucapkan atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini, Sabtu 26 Juni 2021, kita semua dapat menghadiri rapat paripurna pendapat akhir fraksi tentang 6 Raperda Eksekutif Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Rapat paripurna yang terhormat. Adapun 6 Raperda Eksekutif Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Raperda tentang perlindungan dan kesejahteraan penyandang disabilitas, dan seterusnya sampai 6. Rapat paripurna yang terhormat. Penyampaian pendapat akhir ini dimaksud untuk memberikan tanggapan atas 6 Raperda Eksekutif Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. 1. Setelah mendapatkan jawaban pemerintah terhadap PU fraksi-fraksi tentang 6 Raperda Eksekutif. 2. Rapat Pansus penuntasan 10 Raperda dengan tim Raperda Eksekutif Kabupaten Tuban. 3. Serta rapat internal fraksi. Maka pada akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tuban menyatakan menerima dan menyetujui 6 Raperda Eksekutif untuk ditetapkan menjadi perda. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam rapat paripurna ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketua, Tulis Utama, merangkap juru bicara, Sekretaris Abu Khalifah. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang diberi tugas, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban terhadap 6 rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tahun 2021. Yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tuban serta seluruh anggota. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Tuban. Yang terhormat Saudara para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tuban. Yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tuban, Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban. Yang terhormat Saudara para pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Tuban. Yang terhormat Saudara wartawan dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kami haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya. Sehingga pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalankan tugas dan kewajiban menghadiri rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap 6 rancangan peraturan daerah Kabupaten Tuban. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi besar Muhammad SAW dengan harapan semoga kita mampu menjalankan sunnahnya dengan harapan kelak di kemudian hari kita memperoleh syafaat beliau di akhir nanti. Amin. Peserta dan para undangan rapat paripurna Dewan yang terhormat. Berkaitan dengan agenda rapat paripurna Dewan saat ini yang memasuki tahapan pendapat akhir terhadap 6 rancangan peraturan daerah Kabupaten Tuban tahun 2021. Atas dasar pertimbangan memohon petunjuk serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Tuban memutuskan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang 6 raperda tersebut. Ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Tuban tahun 2021. Peserta dan para undangan rapat paripurna Dewan yang terhormat. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Tuban terhadap 6 rancangan peraturan daerah Kabupaten Tuban tahun 2021. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk serta ridho kepada kita semua. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuban, 22 Juni 2021. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Tuban, tertanda Fahmi Fikroni Ketua, tertanda Saifuddin Esa Sekretaris, juru bicara Lulu Kami Mujizat Esa. Terima kasih. Disampaikan terima kasih. Terakhir kami persilakan fraksi Restorasi Amanat Pembangunan yang diberi tugas disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan akhir Fraksi Restorasi Amanat Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban terhadap 6 rancangan peraturan daerah Kabupaten Tuban tahun 2021. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Tuban yang kami hormati, Saudara Ketua DPRD, pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD, baik yang hadir di ruang paripurna ini maupun yang mengikuti secara virtual pada rapat paripurna siang hari ini yang kami hormati. Saudara Sekda dan seluruh pejabat pemerintahan Kabupaten Tuban, serta seluruh wartawan media elektronik maupun media cetak yang kami hormati. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati. Terlebih dahulu, marilah kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita pada sore hari ini dapat hadir di ruang paripurna DPRD Kabupaten Tuban, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat, sebagai pejabat pemerintah daerah, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita haturkan terhadap junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW atas segala hidayah, atas segala rahmat dan petunjuk beliaulah kita sampai hari ini masih bisa memeluk agama Islam. Hadirin sidang yang berbahagia. Pertama, kami dari Fraksi Restorasi Amanat Pembangunan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengabdian Bapak Fathul Huda selama 10 tahun terakhir yang telah membangun Kabupaten Tuban yang lebih religius. Dan selanjutnya kami ucapkan selamat atas pelantikan Saudara Halindra Fariski dan Bapak Haji Riyadi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tuban di periode selanjutnya. Selamat bekerja, Mas Bupati muda. Semoga dengan muda dan cerdas Tuban akan lebih maju dan lebih sejahtera kelak. Karena orang muda itu biasanya kalau bekerja lebih akas. Akas, cerdas, hasilnya sungguh nanti menjadi kesejahteraan bagi orang Tuban. Sidang hadirin yang kami hormati. Selanjutnya terhadap 6 rancangan raperda yang diusulkan oleh eksekutif, kami Fraksi Restorasi Amanat Pembangunan sangat mencermati dan mengamati secara seksama pembahasan demi pembahasan, karena kami menyadari dengan secara penuh bahwa perda ini akan berdampak langsung terhadap kinerja dan outputnya yang diharapkan oleh masyarakat. Terutama kami sangat mencermati tentang perda SOTK, yang mana nanti akan terjadi penggabungan dinas, beberapa dinas yang ada di Kabupaten Tuban ini. Yang pertama, kami ingin memberikan masukan kepada eksekutif bahwasanya Tuban dengan 65 km, 12.000 nelayan yang ada di Tuban, dan 5 TPI yang kita punya, kelak akan terjadi penggabungan dinas ini menjadi ke dinas pertanian. Tentu ini membutuhkan percepatan dan tetap memerlukan perhatian karena Tuban memiliki panjang 65 km laut. Hadirin yang kami hormati. Kemudian yang kedua, Tuban dengan angka kemiskinan yang masih 5% di Jawa Timur. Ini juga membutuhkan perhatian yang serius supaya kita keluar dari zona kemiskinan ini. Untuk itu, kami menyarankan ke depan, Tuban sudah memiliki big data tentang orang miskin di Tuban itu seperti apa. Karena tanpa big data, data tentang kemiskinan, kita akan sulit keluar dari kemiskinan itu. Artinya kita sudah punya pegangan yang kuat dan akurat di dalam menangani kemiskinan, sehingga program-program kemiskinan ke depan yang akan kita canangkan
tepat sasaran, dan mampu mengentaskan masyarakat Tuban dari zona kemiskinan ini. Yang ketiga, pemerintahan desa yang ada di 311 desa yang ada di Tuban saat ini juga penanganannya belum maksimal. Untuk itu, ke depan kami berharap bahwa penggabungan dinas-dinas ini mampu menangani seluruh persoalan yang ada di desa maupun yang ada di dalam urusan-urusan administrasi pemerintahan. Karena kami berharap penggabungan dinas ini bukan hanya semata efisiensi daripada dinas yang ada, akan tetapi adalah kemampuan kinerja ke depan yang mampu keluar dari persoalan yang selama ini menjadi persoalan di Kabupaten Tuban. Demikian pandangan dan catatan kami dari fraksi Restorasi Amanat Pembangunan terhadap 6 raperda yang diusulkan oleh pemerintah, dan pada akhirnya kami dari fraksi Restorasi Amanat Pembangunan menyepakati dan menyetujui 6 raperda ini untuk disahkan menjadi perda. Demikian pandangan akhir kami dari fraksi Restorasi Amanat Pembangunan. Semoga masukan dan saran yang kami berikan ini mampu menjadi solusi terbaik untuk kemajuan Tuban ke depan. Akhirnya, dengan mengucap alhamdulillah, kami fraksi Restorasi Amanat Pembangunan menyetujui dan menyepakati 6 raperda ini. Demikian pandangan akhir kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Fraksi Aguk Sahabuddin ST, Sekretaris Haji Rasmani. Disampaikan terima kasih peserta rapat paripurna dewan yang saya hormati. Selanjutnya adalah pendapat kepala daerah terhadap 4 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD. Untuk itu yang terhormat, Bupati disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kabupaten Tuban, para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Ketua Fraksi, Ketua Komisi, dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Kabupaten Tuban, yang terhormat Saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Tuban, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tuban, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tuban, yang terhormat Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban, yang terhormat Saudara Sekretaris DPRD beserta staf, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya, utamanya iman, takwa, dan kesehatan jasmani rohani, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban dalam rangka penyampaian pendapat akhir Kepala Daerah terhadap 4 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Tuban tahun 2021. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah. Untuk pertama kalinya setelah dilantik pada tanggal 20 Juni tahun 2021 di Gedung Gerahadi Surabaya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Bupati
dan Bapak Haji Riyadi selaku Wakil Bupati Tuban mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya, sehingga pelaksanaan pengambilan sumpah, sertijab, dan pelantikan dapat berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, antara pemerintah Kabupaten Tuban dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban senantiasa bisa bersinergi dalam penguatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tuban. Peserta dan undangan rapat paripurna Dewan yang terhormat. 4 rancangan peraturan daerah inisiatif yang telah disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui surat tertanggal 26 April tahun 2021 nomor 900-414.050/2021 terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang 1. Penanaman modal, 2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, 3. Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa, dan yang keempat, perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Peserta dan para undangan rapat paripurna Dewan yang terhormat. Setelah melalui berbagai tahapan pembahasan secara intensif antara panitia khusus DPRD dan eksekutif, penyampaian pendapat kepala daerah terhadap 4 rancangan peraturan daerah inisiatif DPR Kabupaten Tuban yang dilanjutkan dengan jawaban oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tuban atas pendapat kepala daerah terhadap 4 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Tuban, serta melalui pembahasan hasil pendapat kepala daerah dan DPRD di Universitas 11 Maret Surakarta, serta masukan dari berbagai stakeholder, khususnya rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka DPRD dan eksekutif telah menyepakati hal-hal terkait dengan penyempurnaan baik dari sisi peraturan perundang-undangan, perbaikan dan penyempurnaan dari tata naskah, maupun materi rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Tuban. Semoga dengan kesepakatan ini akan dapat menghasilkan produk hukum daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tuban. Berdasarkan pasal 88 ayat 1 dan ayat 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018, tentang perubahan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah terhadap 4 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Tuban tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur bersama rancangan peraturan daerah eksekutif untuk mendapatkan pembinaan berupa fasilitasi rancangan peraturan daerah yang bersifat wajib dilaksanakan. Terhadap segala kegiatan-kegiatan dan semua upaya tersebut, saya sampaikan terima kasih. Kepada pimpinan beserta seluruh anggota Dewan yang terhormat, saudara pimpinan dan peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian penyampaian pendapat akhir Kepala Daerah dalam rangka persetujuan 4 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Tuban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuban, 26 Juni 2021, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridski, Sarjana Ekonomi. Disampaikan terima kasih. Peserta rapat paripurna Dewan yang saya hormati, agenda rapat paripurna tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga, serta tahap keempat telah kita laksanakan. Tibalah akhirnya pada saat ini, sebagaimana yang telah disampaikan. Pertama, panitia khusus 1, 2, 3, dan 4 telah menyampaikan kesimpulannya. Yang kedua, 6 fraksi telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Dan yang terakhir, Bupati telah menyampaikan pendapat akhir kepala daerah. Dengan demikian, 10 rancangan peraturan daerah. Yang 2 nanti akan kita laksanakan persetujuan bersama dan ditangani bersama oleh Bupati dan pimpinan DPRD.
Sementara yang 8 rancangan peraturan daerah akan kita kirim ke Provinsi Jawa Timur untuk dimintakan fasilitasi. Untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian, 10 raperda yang sudah kita bahas, apakah kita terima? Terima kasih. Demikian saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Selanjutnya adalah penandatanganan persetujuan bersama yang akan dipimpin oleh pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, persiapan penandatanganan berita acara untuk rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan distribusi kelas 3 pada RSUD Dr. R. Kusma Kabupaten Tuban dan raperda tentang penyelenggaraan dan distribusi rumah potong hewan. Untuk itu petugas supaya menyiapkan naskahnya. Kepada yang terhormat Bapak Pimpinan DPRD dan Bapak Bupati Tuban berkenan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Bapak Bupati Tuban, dilanjutkan oleh Bapak Ketua DPRD dan diikuti oleh Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban. Dengan hormat disilahkan. Selanjutnya penyerahan berita acara persetujuan bersama dari Bapak Ketua DPRD ke Bapak Bupati Tuban. Demikian penandatanganan dan penyerahan berita acara persetujuan bersama selesai. Bapak Pimpinan DPRD dan Bapak Bupati dimohon kembali ke tempat. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tuban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih pada pembawa acara yang telah memimpin acara persetujuan bersama. Peserta rapat paripurna Dewan yang saya hormati, selanjutnya adalah sambutan Bupati. Yang terhormat Bupati disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Tuban, para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Ketua Fraksi, Ketua Komisi, dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban, baik yang hadir secara virtual maupun yang hadir secara fisik. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Kabupaten Tuban, yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tuban, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tuban, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tuban, yang terhormat Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban, yang terhormat Sekretaris DPRD beserta staf, yang terhormat
para pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Tuban, yang terhormat saudaraku, teman-teman media yang hadir pada rapat paripurna pada sore hari ini, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpah rahmat karunia-Nya, utamanya iman, takwa, dan kesehatan jasmani rohani, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban dalam rangka persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati Tuban terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan retribusi kelas 3 pada RSUD Dr. Kusma Kabupaten Tuban dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan retribusi rumah potong hewan. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah. Peserta dan para undangan rapat paripurna Dewan yang terhormat, rancangan peraturan daerah dari eksekutif tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan retribusi kelas 3 pada RSUD Kusma Kabupaten Tuban dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan retribusi rumah potong hewan yang telah disepakati dan disampaikan oleh Bupati kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta 4 rancangan peraturan daerah yang lain melalui surat tertanggal 14 April 2021 nomor 188-4-5-2021-013-2021 perihal usulan pembahasan rancangan peraturan daerah, kemudian dilakukan pembahasan bersama Pansus di DPR dengan tim pembahasan rancangan peraturan daerah dari eksekutif pada tanggal 5 Mei 2021, tanggal 11 Mei 2021, tanggal 15 Mei 2021, dan tanggal 18 Mei 2021. Setelah melalui berbagai tahapan pembahasan dengan cara mencermati, meneliti, menganalisa, dan memberikan saran masukan atas materi naskah rancangan peraturan daerah dengan penyelarasan naskah akademik serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai dasar rujukannya, serta telah dilaksanakan penuntasan pada tanggal 9 Juni tahun 2021. Maka pada hari ini, Sabtu, tanggal 26 Juni tahun 2021, dilaksanakan persetujuan bersama antara Bupati Tuban dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan retribusi kelas 3 pada RSUD Dr. Kusma Kabupaten Tuban dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan retribusi rumah potong hewan. Dari 10 rancangan peraturan daerah yang dilakukan pembahasan, 8 diantaranya akan diajukan fasilitasi kepada Gubernur Jawa Timur. Pelaksanaan pengajuan fasilitasi dan evaluasi adalah sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 242 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah berubah atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 88 ayat 1 dan ayat 2, pasal 95 dan pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Saudara pimpinan dan peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, saya menyadari bahwa dalam pembahasan rancangan peraturan daerah dimaksud banyak memunculkan dinamika perdebatan pendapat dalam pembahasannya. Namun demikian, bahwa dinamika dan perdebatan preventif yang terjadi dalam pembahasan sama-sama bertujuan agar
rancangan peraturan daerah yang dihasilkan nantinya mendekati kesempurnaan. Selanjutnya, 2 rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan retribusi kelas 3 pada RSUD Kusma Kabupaten Tuban, dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan retribusi rumah potong hewan yang telah dilakukan persetujuan bersama akan disampaikan juga kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan evaluasi dan segi susunan tata naskah, materi, dan isi naskah. Kemudian hasil dari evaluasi akan disampaikan kepada Bupati Tuban untuk dilakukan penyempurnaan sesuai hasil evaluasi dan dapat segera diundangkan. Tentu saja, menjadi harapan kita bersama agar pasca pengundangan peraturan daerah ini, seluruh pihak terutama eksekutif dan legislatif dapat mendukung pelaksanaan peraturan daerah ini dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesehatan masyarakat di Kabupaten Tuban. Sekali lagi, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja yang telah dilakukan oleh tim, baik eksekutif maupun legislatif, yang sudah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan terhadap 2 rancangan peraturan daerah yang dimaksud. Untuk itu, atas nama pribadi dan segenap unsur pemerintahan Kabupaten Tuban, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam pembahasan rancangan peraturan daerah ini sejak dimulai disusun hingga dilakukan persetujuan pada hari ini. Mudah-mudahan peraturan daerah yang telah disusun dapat memberikan manfaat atas kelangsungan operasional pada pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Tuban. Demikian sambutan singkat saya dalam rangka persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan retribusi kelas 3 pada RSUD Kusma Kabupaten Tuban, dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan retribusi rumah potong hewan pada hari ini. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuban, 26 Juni tahun 2021. Bupati Tuban, Aditya Halindra Fariski, Sarjana Ekonomi. Disampaikan terima kasih beserta rapat paripurna Dewan yang saya hormati. Rangkaian pertama sampai dengan yang ke-6 di dalam rapat paripurna ini telah selesai. Dengan demikian berakhirlah rapat paripurna ini. Akhirnya kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada rapat paripurna ini baik secara fisik maupun secara virtual. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.